pernah mendengar tentang orang yang bisa merubah daun jadi uang dengan membaca surat Al-Ikhlas? Saya punya teman yang bisa melakukan hal itu, tapi dia tidak mau memakai ilmunya untuk hidup mewah. Dia hanya menggunakannya untuk kebutuhan mendesak saja. Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Simak kisah nyata teman saya dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk para saudara semuanya di channel Mbah Salim, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan dimudahkan segala urusan hidup saudara, berkecukupan dan mendapatkan ridho darinya sampai di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah para saudaraku, ada sebuah kisah nyata yang sangat menakjubkan. Kisah ini tentang teman saya yang bisa merubah daun jadi uang dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, saudara tidak salah dengar. Dia bisa merubah daun jadi uang. Tapi dia tidak mau memakai ilmunya untuk hidup mewah. Dia hanya menggunakannya untuk kebutuhan mendesak saja. Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Teman saya ini namanya Pak Abidin. Dia adalah seorang pekerja serabutan. Kadang dia cari ikan, kadang dia berondol sawit, kadang dia jualan gorengan. Pokoknya kerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya rumah bagus, tidak punya mobil. Tapi dia selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Suatu hari saya berkunjung ke rumahnya ingin menanyakan kabarnya karena sudah lama tidak bertemu. Ketika sampai di rumahnya, saya melihat dia sedang duduk di depan rumahnya sambil membaca Al-Quran. Saya menyapanya dengan ramah dan dia menyambutnya dengan senyum. Saya pun duduk di sampingnya dan kami mulai berbincang-bincang. Saya, Assalamualaikum Pak Abidin. Apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Pak Abidin, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Iya, memang sudah lama kita tidak ketemu. Gimana kabarmu? Saya, Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Dan pada akhirnya pembicaraan berlanjut ke lebih tinggi, yaitu diantaranya saya bertanya, Pak Abidin, boleh saya tanya sesuatu? Pak Abidin, silakan, tanya saja. Pak Abidin, benarkah bisa merubah daun jadi uang? Pak Abidin terkejut. Dari mana kamu tahu? Saya dengar dari orang-orang. Katanya punya ilmu gaib yang bisa merubah daun jadi uang. Benarkah itu? Pak Abidin menghela nafas. Iya, benar. Saya memang bisa merubah daun jadi uang. Tapi saya tidak mau memakai ilmunya untuk hidup mewah. Saya hanya menggunakannya untuk kebutuhan mendesak saja. Mengapa begitu? Bukankah itu adalah anugerah dari Allah? Bukankah bisa hidup lebih baik dengan ilmu itu? Bisa beli rumah bagus, mobil, pergi haji, bersedekah, dan lain-lain? Pak Abidin, tidak bisa. Ilmu ini ada syarat dan batasannya. Saya tidak boleh memakainya untuk kemewahan, hanya boleh memakainya untuk kebutuhan mendesak, seperti makan, minum, obat, dan sejenisnya. Jika melanggar, maka ilmu ini akan hilang dan saya akan mendapat musibah. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya bisa merubah daun jadi uang? Apa rahasianya? Pak Abidin, rahasianya adalah surat Al-Ikhlas. Saya harus membaca surat Al-Ikhlas 100 kali tiap malam habis sholat hajat dan membacanya sebanyak-banyaknya sehabis sholat fardu. Jika saya melakukannya dengan ikhlas,
maka Allah akan memberikan keajaiban kepada saya, bisa merubah daun jadi uang dengan menyentuhnya sambil membaca basmalah. Tapi uang itu hanya bisa dipakai untuk kebutuhan mendesak saja. Jika saya memakainya untuk hal lain, maka uang itu akan menjadi daun lagi dan saya akan mendapat musibah. Itu luar biasa. Apakah bisa menunjukkan ilmu itu kepada saya? Saya ingin melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Pak Abidin, baiklah, saya akan menunjukkannya kepadamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini adalah rahasia antara kita berdua saja. Baik, saya janji. Silakan Pak Abidin tunjukkan. Pak Abidin, baik. Tunggu sebentar ya. Saya pada mengambil daun di sana. Dan Pak Abidin pun berdiri dan pergi ke sebuah pohon yang ada di dekat gubuknya. Dia memetik beberapa daun dan kembali ke tempat duduknya, memberikan satu daun kepada saya dan menyimpan sisanya di sakunya. Pak Abidin, ini pegang daun ini. Lihat baik-baik ya. Ini adalah daun biasa, bukan uang. Iya, saya lihat. Ini memang daun biasa. Lalu, Pak Abidin, sekarang perhatikan apa yang akan saya lakukan. Saya akan menyentuh daun ini sambil membaca basmalah. Lihat apa yang terjadi. Pak Abidin pun menyentuh daun yang ada di tangannya sambil membaca basmalah dengan suara pelan. Tiba-tiba daun itu berubah menjadi uang. Uang kertas pecahan Rp100.000. Saya terkejut melihatnya. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Subhanallah. Ini benar-benar uang. Pak Abidin benar-benar bisa merubah daun jadi uang. Ini ajaib. Ini keajaiban. Pak Abidin, iya, ini adalah uang. Tapi ingat, uang ini hanya bisa dipakai untuk kebutuhan mendesak saja. Jika memakainya untuk hal lain, maka uang ini akan menjadi daun lagi dan akan mendapat musibah. Baik, saya mengerti. Tapi, bolehkah saya memegang uang ini? Saya ingin merasakannya. Pak Abidin, boleh, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti saya akan mengembalikannya menjadi daun lagi. Baik, terima kasih. Dan saya pun memegang uang itu dan merasakannya. Uang itu terasa seperti uang asli. Tidak ada bedanya. Saya heran bagaimana bisa daun berubah menjadi uang begitu saja. Saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar keajaiban dari Allah atau ada trik lain di baliknya? Pak Abidin, ini benar-benar uang asli ya? Bukan palsu atau ada trik tertentu? Tidak, ini benar-benar uang asli. Tidak ada trik apa-apa. Ini adalah keajaiban dari Allah. Allah yang memberikan ilmu ini kepada saya dan Allah yang mengubah daun jadi uang. Lalu bagaimana bisa mendapatkan ilmu ini? Siapa yang mengajarkanmu? Ilmu ini saya dapatkan dari seorang kiai. Kiai itu adalah guru spiritual saya. Dia yang mengajarkan saya tentang surat Al-Ikhlas dan cara membacanya dengan ikhlas, juga yang memberikan syarat dan batasan ilmu ini. Dia bilang ilmu ini adalah ilmu rahasia yang tidak boleh disebarkan kepada siapapun. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa mendapatkannya. Dan orang-orang yang terpilih itu harus memiliki iman yang kuat dan hati yang bersih. Wah, kiai itu siapa? Di mana dia tinggal? Apa namanya? Maaf, saya tidak bisa memberitahumu. Kiai itu sudah meninggal. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu setelah memberikan ilmu ini kepada saya. Dia bilang dia sudah tua dan sudah waktunya dia kembali ke Allah. Dia juga bilang sudah tidak punya murid lain selain saya. Dia mempercayakan ilmu ini kepada saya dan berpesan agar saya menjaganya dengan baik. Juga berpesan agar saya tidak lupa beribadah, beramal, dan bersyukur kepada Allah. Oh, begitu. Ya sudah, saya menghormati keputusanmu. Tapi, bolehkah saya bertanya sesuatu lagi, Pak Abidin?
Silakan tanya saja. Pak Abidin, apakah tidak pernah merasa bosan atau iri, atau ingin mencoba hal-hal baru dengan ilmu ini? Apakah tidak pernah ingin merasakan hidup mewah atau berpetualang dengan ilmu ini? Dan Pak Abidin menjawab, tidak, saya tidak pernah merasa begitu. Saya sudah puas dengan hidup saya sekarang. Tidak membutuhkan hal-hal yang tidak penting, hanya ingin hidup sederhana, damai, dan bahagia. Tidak ingin terjerumus ke dalam godaan dunia yang bisa menghilangkan keikhlasan saya. Tidak ingin kehilangan ilmu ini dan mendapat murka dari Allah. Hanya ingin menjalankan ilmu ini dengan benar, sesuai dengan syariat dan sunnah. Hanya ingin bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Subhanallah, saudara, benar-benar orang yang istimewa Pak Abidin, benar-benar orang yang ikhlas, benar-benar orang yang beruntung. Semoga Allah selalu melindungimu dan memberikan keberkahan kepadamu. Dan Pak Abidin menjawab, amin. Terima kasih ya. Kamu juga orang yang baik dan teman yang setia. Semoga Allah juga melindungimu dan memberikan keberkahan kepadamu. Amin. Makasih ya. Pak Abidin, bolehkah saya meminta sesuatu darimu? Pak Abidin menjawab, apa itu? Bolehkah saya merekam ilmumu? Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu agama yang luar biasa. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu Maha Kuasa. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa surat Al-Ikhlas itu surat yang ajaib. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kamu itu teman saya yang hebat. Lalu Pak Abidin terdiam sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, saya izinkan kamu merekam ilmu saya dan membagikannya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Lalu Pak Abidin menjawab, syaratnya adalah harus menyensor wajah saya dan tidak menyebutkan nama saya atau tempat tinggal saya, juga harus menyampaikan pesan saya bahwa ilmu ini bukan untuk dipamerkan atau dibanggakan atau disalahgunakan. Dan orang-orang yang terpilih itu harus memiliki iman yang kuat dan hati yang bersih. Juga harus menyampaikan pesan saya bahwa ilmu ini ada syarat dan batasannya. Ilmu ini tidak boleh dipakai untuk kemewahan, tapi hanya untuk kebutuhan mendesak saja. Jika melanggar, maka ilmu ini akan hilang. Ilmu ini adalah ilmu yang harus dijaga dengan baik, bahwa ilmu ini adalah ilmu yang harus disertai dengan ibadah, amal, dan syukur kepada Allah. Saya akan memenuhi syaratmu, saudara Pak Abidin. Saya akan merekam ilmumu dengan hormat dan membagikannya dengan bijak, menyampaikan pesanmu dengan jelas dan tidak akan menambahkan atau mengurangi apapun. Saya berjanji, Pak Abidin. Pak Abidin menjawab, baik, saya percaya padamu. Semoga Allah meridhoi kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermanfaat. Demikianlah kisah nyata teman saya yang bisa merubah daun jadi uang dengan membaca surat Al-Ikhlas. Apakah memiliki kisah serupa yang ingin dibagikan? Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.